Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, guru BK SMA Negeri 15 Garut. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa tips agar bisa memilih teman baik di sekolah. Bagaimana caranya? 1. Menjadi terbuka dengan orang-orang baru itu perlu. Kenali mereka satu persatu. Biasanya kalau kita baru masuk ke sekolah baru, kita akan lebih memilih untuk hanya berteman dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Contohnya, ketika menjadi siswa baru di SMA, tentu awalnya kita akan lebih dekat dengan teman-teman waktu SMP yang masuk ke SMA yang sama. Tindakan tersebut memang membantu kita untuk beradaptasi, dear. Namun, jangan lantas menutup diri dan tidak mau berteman dengan orang-orang lain di sekolah. Ya, kita perlu juga nih mengenal banyak orang untuk memilih teman yang baik dan paling cocok dengan kita. Lagi pula, pasti teman-teman lama kita juga akan mencoba untuk mencari lingkup pertemanan baru kan? Jadi kita perlu nih keluar dari zona nyaman dan menemukan lingkup pertemanan baru. Tapi bukan berarti kita boleh melupakan jasa teman-teman lama kita ya. 2. Berteman dengan kakak kelas boleh saja. Kalau mendengar istilah, kita biasanya akan langsung terpikirkan akan teman-teman seangkatan atau teman-teman sekelas kita. Memilih teman sebaya memang menyenangkan dan kita seringkali merasa lebih cocok saat mengobrol. Namun berteman dengan kakak kelas juga tidak ada yang salah loh. Kita bisa memperluas wawasan dan kemampuan kita melalui diskusi ringan dengan kakak kelas. Apalagi kalau kita aktif di organisasi sekolah. Bergaul dengan kakak kelas merupakan sebuah hal yang tentunya memberikan manfaat lebih untuk kita. Sebagai manusia biasa, kita tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan? Begitu pula dengan teman-teman kita. Tidak ada salahnya membentuk lingkungan pertemanan yang dapat membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Selain berteman sebagai upaya untuk saling memberikan dukungan, kita juga bisa saling membantu untuk mengoptimalkan proses belajar di sekolah. Belajar bersama dengan teman-teman yang biasa membantu satu sama lain tentunya akan sangat bermanfaat. 4. Memilih teman yang bisa memotivasi kita untuk melakukan hal-hal baik. Kita perlu memilih teman yang dapat memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tujuan utama kita di sekolah adalah belajar. Kegiatan seperti hangout, main, atau having fun dengan teman itu memang menyenangkan. Namun tentu akan lebih baik jika hubungan pertemanan yang kita jalin juga bisa memotivasi kedua belah pihak. Karena alasan itulah penting bagi kita untuk memilih teman yang secara selektif. 5. Memilih teman yang satu prinsip dengan kita. Di sekolah kita pasti akan menjumpai banyak orang dengan pemikiran dan prinsip hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memang sebuah kekuatan. Melalui perbedaan, kita bisa saling belajar dan menambah wawasan dari sudut pandang yang beragam. Namun kita tentu punya prinsip hidup masing-masing. Memegang prinsip hidup ini juga enggak kalah penting. Oleh karena itu kita juga perlu tetap memilih teman yang satu prinsip dengan kita. Pertemanan dengan prinsip yang sama akan membantu kita untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mudah terjerumus ke hal-hal kurang baik yang tidak sejalan dengan prinsip kita. 6. Berteman dengan orang yang punya ketertarikan atau minat yang sama. Apa hobimu? Apakah kamu melukis, mendaki gunung, menari, memasak, atau mungkin apakah kamu mulai tertarik untuk mengembangkan hobimu lebih lanjut dan mendapat uang jajan tambahan dari hobimu tersebut? Ketika kita memiliki sebuah hobi dan berminat untuk menekuni hobi tersebut, kita tentu membutuhkan bantuan orang lain, bukan? Khususnya dari orang-orang terdekat seperti teman. Kita butuh saran, masukan, juga sesekali butuh kritik yang membangun.
Nah, disinilah manfaatnya ketika kita punya teman dan dengan minat atau hobi yang sama dengan kita. Kalau hobi kita memasak, tentu akan lebih asik kalau kita memasak bersama teman yang memang sama-sama suka memasak, kan kita jadi bisa saling belajar dan saling memberi saran satu sama lain. 7. Tidak menemukan kecocokan dengan seseorang wajar. Meskipun kita berjumpa dengan banyak orang di sekolah, bukan berarti kita harus bisa cocok dengan semuanya. Bukan berarti kita juga harus berteman dekat dengan semua orang. Memilih teman yang baik dan paling cocok dengan kita di sekolah itu wajar. Namun, kita tetap perlu waspada, bersikap baik kepada orang-orang. Apalagi ketika berada di sekolah dan menjalani aktivitas pembelajaran, kita tentu butuh bantuan dari berbagai pihak. Jadi tidak usah melakukan bullying atau mengolok-olok seseorang yang gak bisa cocok dengan kita. 8. Berteman dengan mereka yang bisa menghargai kita dengan baik. Sekolah adalah salah satu tempat yang bisa kita manfaatkan untuk menggali kemampuan dan mengeksplorasi minat sebaik-baiknya. Kita bisa mulai mengembangkan kepercayaan diri, public speaking, dan berbagai keterampilan lain di sekolah. Nah, agar kita bisa memanfaatkan kesempatan bersekolah secara optimal, kita tentunya butuh lingkungan pertemanan yang suportif dan bisa menghargai kita, mulai dari menghargai pendapat, keputusan, hingga pilihan-pilihan kita, serta tidak menghujat kita. 9. Tips utama untuk memilih teman yang baik di sekolah: utamakan kualitas bukan kuantitas. Mengutamakan kualitas di atas mengutamakan kuantitas bukan berarti kita nggak boleh punya banyak teman. Kita punya lingkup pertemanan yang luas, namun kita tetap harus memperhatikan kualitas pertemanan kita seperti apa. Kalau pertemanan kita mulai mengarah ke hal-hal yang kurang baik, membuat kita jadi malas dan gak produktif, atau malah kurang bisa menghargai kita, kita harus bisa ambil langkah tegas. Kita perlu mengungkapkan ketidaknyamanan kita kepada teman-teman dengan harapan agar kita bisa saling introspeksi diri dan menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.